Ya, pagi ini sekitar pukul 10 pagi, Polda Metro Jaya akan melakukan gelar perkara untuk mengungkap kematian diplomat Kemenlu Arya Daru Pangayunan. Dalam gelar perkara ini, polisi akan menghadirkan pejabat Kemenlu, Kompolnas, dan juga keluarga Arya Daru. Meskipun misteri kematian belum terpecahkan, namun kepingan demi kepingan fakta mulai terkuak. Dan berikut adalah fakta-fakta dari kematian Arya Daru Pangayunan dari tanggal 7 Juli hingga 25 Juli 2025. 2 minggu sudah sejak Arya Daru Pangayunan ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di kamar kosnya di kawasan Gondang Dia Menteng, Jakarta Pusat. Hingga saat ini, polisi masih belum bisa mengungkap misteri kematian sang diplomat. Dan berikut adalah fakta-fakta sebelum dan sesudah Arya Daru ditemukan tak bernyawa di kamar indekosnya. Senin 7 Juli 2025 pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, Arya Daru berkomunikasi dengan istrinya bahwa ia sedang menunggu taksi untuk kembali ke kos yang ditempatinya setelah berbelanja baju. Arya Daru ternyata tidak kembali ke kos. Ia terekam kamera pengawas berada di rooftop lantai 12 Kementerian Luar Negeri pada Senin malam pukul 21:43. Arya Daru saat itu membawa tas belanja dan tas gendong, lalu turun tanpa membawanya lagi. Kamis 24 Juli, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi menyebut polisi masih menyelidiki keberadaan Arya Daru di rooftop kantornya. Jadi hasil pendalaman terhadap CCTV yang ada di gedung Kemenlu tempat korban bekerja, kemudian hasil pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan oleh penyelidik, maka diduga tanggal 7 Juli 2025 jam 21:43 sampai jam 23:09 atau sekitar 1 jam 26 menit diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Namun kejanggalan pun menyeruak. Dikutip dari detik.com, menurut Kapolsek Metro Menteng Kompol Reza Rahandi, penjaga kos bernama Siswanto mengaku bertegur sapa dengan Arya Daru sekitar pukul 10:30 Senin malam. 8 Juli 2025 pukul 12:30 dini hari penjaga kos Siswanto terekam CCTV mondar-mandir di depan kamar Arya Daru. Keberadaan Siswanto juga terekam di depan kamar Arya Daru pada pagi hari pukul 5:20. Polisi mengatakan Siswanto diminta oleh istri Arya Daru untuk mengecek suaminya karena sudah tidak bisa dihubungi. Hal yang sama juga diungkapkan Komisioner Kompolnas Khoirul Anam pada 22 Juli lalu yang mengaku sudah melihat isi percakapan keduanya. 8 Juli, sekitar hampir pukul 8 pagi, CCTV merekam momen ketika Siswanto penjaga kos bersama seorang lainnya mencoba memasuki kamar kos Arya Daru. Setelah berhasil mencongkel jendela, Siswanto pun membuka pintu kamar Arya Daru. Siswanto lantas menemukan sang diplomat dalam kondisi wajah terlilit lakban berwarna kuning. Dari olah TKP, polisi menyatakan kepala Arya Daru dibungkus plastik lalu dililit lakban. Polisi juga menyebut hanya ada sidik jari Arya Daru di lakban yang melilitnya. Selain kepolisian, Kompolnas juga melakukan penyelidikan termasuk mengunjungi lokasi kamar kos Arya Daru. Dari hasil investigasi Kompolnas, tidak ada kerusakan plafon dan kunci slot di kamar Arya Daru terkunci dari dalam kamar. Komunikasi antara penjaga kos dan istri kami dapat detail per detailnya, kami dapat menit per menitnya apa saja dia bicarakan kami dapat dan kami tahu konteksnya. Jadi kalau tadi misalnya kenapa kok nggak langsung ketok pintu dan sebagainya kami jelasin konteksnya, termasuk kami juga membaca WA-nya. Kepingan fakta lain yang belum ditemukan saat ini adalah keberadaan ponsel Arya Daru. Polisi menyebut hingga kini ponsel Arya Daru belum ditemukan. Jumat 25 Juli, polisi mengatakan meski barang bukti berupa ponsel korban tak ditemukan, penyidik Polda Metro Jaya tidak menemukan kesulitan untuk melanjutkan proses penyelidikan. Polisi sudah memeriksa 15 saksi dan mengumpulkan 20 rekaman CCTV.
Dan Senin 28 Juli pagi, polisi akan melakukan gelar perkara untuk mengungkap kasus ini. Polisi akan menghadirkan pejabat Kemenlu, Kompolnas, dan keluarga Arya Daru Pangayunan. Tim Liputan CNN Indonesia.